Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laili Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai forum 2 mata kuliah Auditing 1, yaitu mengenai manajemen resiko, pengendalian internal, dan COSCO Framework. Yang pertama yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko digunakan untuk mengurangi resiko. Makin kecil resiko, makin besar kemungkinan korporasi untuk meraih tujuannya. Berbagai yuridikasi hukum meminta setiap bank melakukan penilaian resiko dan mengumumkan kondisi pengendalian internal kepada publik. Auditor eksternal diwajibkan membuat atesti tentang pernyataan bank tersebut dan kondisi pengendalian internal bank untuk melindungi deposit publik. Kemudian, perluasan audit berbasis resiko. Pada awalnya, kegiatan audit dimulai dengan observasi terhadap kontrol atau pengendalian. Analisa pengendalian disusul kegiatan analisis resiko, tiap jenis operasi korporasi tersebut, dan analisis keselarasan aktivitas dengan sasaran korporasi. Perluasan audit berbasis resiko mencakupi kegiatan identifikasi, pengukuran, dan analisis resiko, lalu memilih aktivitas strategis terkait manajemen resiko sebagai berikut. 1. Mengendalikan resiko. Aktivitas pengurangan resiko, besar resiko, jumlah resiko, atau frekuensi terjadinya resiko. Yang kedua, menerima resiko dan atau resiko residual, yaitu setelah segala upaya mitigasi resiko dilakukan. Ketiga, menghindari resiko, merancang ulang proses bisnis yang tak berkonsekuensi resiko tertentu. Selanjutnya, keempat, pembagian resiko, pembelahan resiko, memikul resiko beramai-ramai atau risk sharing, atau transfer resiko ke unit organisasi lain, bagian lain, atau pihak ketiga di luar korporasi yang lebih mampu mengelola mengendalikan resiko tersebut. Resiko audit laporan keuangan. Persoalan auditor eksternal sebagai berikut berlaku bagi auditor internal yang mengaudit laporan keuangan, bahwa resiko auditor terbesar adalah tak mengetahui gagal atau mengetahui hal-hal yang seharusnya mengubah opini auditor terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji secara material. Auditor harus mempertimbangkan sifat dan kualitas manajemen, sifat industri, sifat operasi, dan bentuk atau sifat penugasan auditor eksternal. Sebagai contoh, sifat dan kualitas manajemen yang mengandung resiko audit adalah keputusan manajemen di tangan satu orang, misalnya CEO menerapkan PS utama. Manajemen bersikap amat agresif terhadap laporan LK atau laporan keuangan, misalnya perusahaan publik dan bank butuh opini WTP dari audit eksternal. Kemudian mutasi manajemen amat tinggi, manajemen amat berkepentingan untuk mencapai proyek. Reputasi buruk manajemen di mata publik. Sebagai contoh, sifat industri dan operasi yang mengandung resiko audit adalah kemampulabaan entitas di bawah rata-rata, kemampulabaan industri sejenis, laba tidak konsisten, kinerja amat dipengaruhi faktor eksternal, entitas berada dalam industri turun daun, desentralisasi kekuasaan tidak dilengkapi penguatan pengendalian, entitas kelihatannya tidak akan going concern. Sebagai contoh, sifat penugasan audit yang mengandung resiko audit laporan keuangan adalah banyak pengecualian, banyak isu akuntansi, banyak transaksi atau saldo sulit diaudit, banyak transaksi hubungan istimewa yang tidak lazim, sejarah salah saji, sejarah temuan audit jenis kesalahan berulang. Untuk mengurangi resiko, auditor wajib mendapatkan asersi LK berupa pernyataan, semacam pernyataan jaminan manajemen atau manajemen representation tentang 1. Eksistensi, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Evaluasi dan alokasi, 5. Penyajian dan pengungkapan berbagai akun dan pos penting dalam laporan keuangan. Sebagai misal, resiko audit pada tataran saldo akan catatan akuntansi, pos pelaporan keuangan, dan kelompok transaksi sejenis adalah salah saji akun tersebut. Salah saji akun tersebut dalam kaitannya dengan akun lain, resiko bahwa auditor gagal menemukan salah satu buku atau salah satu saji yang ada, atau detected risk. Pada standar auditing, pertimbangan auditor dalam evaluasi resiko saldo akan jelas pada transaksi. Misalnya, dampak resiko teridentifikasi pada laporan keuangan, kerumitan isu akuntansi, frekuensi transaksi sulit diaudit, temuan salah saji pada audit terdahulu, kemungkinan salah
apropriasi aset, kualitas SDM, proses data, unsur pertimbangan dalam penetapan saldo akun, besar suatu pos dalam neraca, kerumitan kalkulasi tersebut. Di sini ada beberapa macam resiko, yaitu resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko inheren ini adalah resiko salah saji laporan keuangan terkait resiko bawaan. Karena jenis bisnis, jenis industri, jenis operasi khas industri, dan resiko salah saji karena pengendalian internal lemah atau tidak sesuai. Kemudian resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini mencakupi resiko salah saji laporan keuangan tak tercegah atau tak tertemukan pada bingkai waktu tertentu oleh struktur pengendalian internal, kebijakan atau prosedur. Berbagai kontrol risk selalu ada karena keterbatasan inheren dan struktur pengendalian internal. Bila kebijakan dan prosedur tak berjalan efektif, maka auditor melakukan penilaian kontrol risk sebanyak mungkin dengan catatan bahwa biaya pengendalian risiko harus lebih kecil dari manfaat pengendalian risiko. Pada umumnya, pengendalian inheren tak mampu membuat risiko menjadi 0%. Diperangi atau dikurangi dengan strategi sistem prosedur terkait kontrol risk. Atau kontrol risk dirancang untuk menekan risiko residual tersebut sedapat-dapatnya. Lalu resiko-resiko selanjutnya menjadi tugas strategi deteksi, sistem prosedur deteksi penyimpangan KKN dan salah saji material. Kemudian yang terakhir resiko deteksi. Resiko deteksi berbentuk resiko auditor tak mampu mendeteksi salah saji material yang sebetulnya ada. Resiko deteksi ini muncul karena auditor tak memeriksa 100% saldo akun-akun. Kemudian ketidakpastian, kesalahan merancang prosedur audit, salah terap prosedur audit, salah tafsir terhadap hasil audit. Kemudian tadi ada disebutkan pengendalian internal. Nah, pengertian pengendalian internal ini adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian internal. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan IAPI 2011-151, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan diaudit. IAPI 2011-319-2 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut, yaitu yang pertama, keandalan laporan keuangan, yang kedua, aktivitas dan efisiensi operasi, dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern ini adalah suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi, bukan dibebankan pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi reliability dari pelaporan keuangan, efisiensi dan keefektifan atau atas kegiatan atau operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Kemudian yang kedua, Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara pengendalian intern. Komite Audit atau bila tidak ada Dewan Direksi sendiri harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang tidak sesuai dengan manajemen. Kemudian ketiga, auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Personal entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendali intern harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab
untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Kemudian yang kelima, auditor independen. Seorang akuntan publik dan melakukan perikatan atesti terpisah untuk memeriksa dan melaporkan kepada pihak eksternal mengenai asersi manajemen terpisah atas pengendalian entitas. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan pengendalian internal suatu entitas. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasi pengendalian intern, hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen, mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria secara tepat, biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan. 1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Kemudian yang kedua, penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang dilaksanakan tanggung jawab mereka. Kemudian yang kelima, pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Kemudian yang terakhir yaitu COSO Framework. Dalam COSO Framework ini terdapat 8 komponen, yaitu 1. Internal environment, yaitu lingkungan internal yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Dalam lingkungan internal terdapat filosofi dan gaya operasional perusahaan. Struktur organisasi, dibentuknya dewan komisaris dan komite pemeriksa, ada kebijakan dan prosedur, serta berkaitan dengan kesadaran pengendalian. Yang kedua, objective setting. Entitas pada awalnya harus menentukan tujuan yang hendak dicapai sehingga manajemen dapat menentukan aktivitas apa saja yang berpengaruh atau menunjang dalam pencapaian tujuan entitas tersebut. IRM memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manajemen berkaitan dengan tujuan dan tujuan yang ditetapkan berkaitan juga dengan misi entitas dengan risk appetite-nya serta juga harus konsisten. Yang ketiga, event identification. Kejadian internal dan eksternal diidentifikasi kemudian dibedakan mana yang merupakan peluang dan mana yang merupakan resiko. Ya, bagi entitas sehingga nantinya kejadian beresiko dapat diminimalisir. Kemudian risk assessment. Resiko dianalisa dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya bagi entitas dan nantinya resiko tersebut dapat dikelola atau diminimalkan sehingga tidak memberikan dampak yang begitu berarti bagi entitas. Yang kelima, risk response. Manajemen memiliki respon resiko yang berupa menghindar, menerima, mengurangi atau mengalihkan resiko serta mengembangkan suatu kegiatan agar resiko tersebut sesuai dengan toleransi dan risk appetite, sehingga menghindari resiko yang dapat mengganggu aktivitas operasi perusahaan. Yang keenam adalah control activity. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas untuk mengatur jalannya aktivitas operasi entitas sehingga dapat berjalan lancar dan juga membantu memastikan respon resiko berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang ketujuh,
Information and Communication. Informasi yang relevan dengan departemen-departemen dalam entitas diidentifikasi kemudian dikomunikasikan sesuai dengan departemennya, sehingga setiap orang dapat mengetahui serta menjalankan tanggung jawab sesuai job description yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring. Seluruh proses IRM dimonitori atau diawasi secara terus-menerus dengan pengawasan maupun evaluasi agar aktivitas yang dilakukan dapat menunjang tujuan entitas yang telah ditetapkan. Sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa manajemen resiko, pengendalian internal, dan COSO framework di sini memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen resiko di dalam pengendalian internal ini sangat penting untuk mencapai tujuan korporasi. Untuk meminimalisir resiko, dengan COSO framework di sini memudahkan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.